Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pada semangat semua ini sudah duduk manis dengan alat tulisnya. Apa kabar kalian semua anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa kalian semua hebat dengan semangatnya duduk manis. Nah, sudah sholat duha semua belum? Alhamdulillah, Ustazah senang sekali kalian rajin sholat duha. Mudah-mudahan yang rajin sholat duha dan rajin sholat 5 waktu dimudahkan segala urusannya. Dan yang belum sholat duha, jangan sampai ketinggalan sama temannya, kalah dengan temannya. Mulai rajin sholat duha dan sholat 5 waktu. Langsung saja anak-anakku, marilah kita awali kegiatan kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan, kelancaran pada semua kegiatan kita. Langsung kita pelajari hari ini adalah tema 1 mengenai indahnya kebersamaan, subtema 2 mata pelajaran IPA mengenai telinga dan bagian-bagiannya. Apa saja itu? Ikuti penjelasan Ustazah. Nah, anak-anakku, di sini kalian mendengarkan suara Ustazah yang berasal dari luar masuk ke telinga kalian melalui udara. Nah, jika udara itu tidak ada, maka suara tidak bisa kita dengar. Karenanya, suara tidak bisa didengar di ruang hampa udara. Nah, suara yang masuk ditangkap oleh gendang telinga. Akibatnya, gendang telinga bergetar. Setelah masuk ke lubang telinga, ditangkap gendang telinga, kemudian gendang telinga bergetar. Nah, getaran itu diteruskan oleh tulang-tulang pendengar ke telinga bagian dalam, tepatnya di ujung saraf. Selain sebagai indera pendengar, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Ingat, fungsi telinga adalah sebagai alat pendengar dan juga sebagai alat keseimbangan tubuh. Bunyi atau suara yang sangat keras dapat memecahkan gendang telinga. Mengapa? Karena gendang telinga hanyalah selaput tipis yang mudah pecah atau robek. Makanya jangan suka berteriak-teriak di telinga teman kalian. Karena sangat berbahaya, bisa merobek gendang telinganya, anaknya bisa tuli. Selanjutnya tentang bagian-bagian telinga. Nah, anak-anak, di situ ada bagian-bagian telinga, ada daun telinga sesuai dengan panahnya, yaitu berfungsi untuk menangkap gelombang suara. Ada lubang telinga berfungsi untuk jalan masuknya suara ke gendang telinga. Kemudian ada saluran telinga, ada gendang telinga sendiri yang tadi selaput tipis yang mudah robek. Itu bentuknya seperti itu, letaknya di setelah saluran telinga. Kemudian ada 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangkurdi. Dari 3 tulang pendengaran, kita ke 3 saluran setengah lingkaran. Nah, itu 3 saluran setengah lingkaran, bentuknya seperti itu, dan ini rumah siput, atau disebut dengan koklea. Bentuknya seperti siput, makanya disebut rumah siput. Kemudian ada panah terakhir itu namanya saluran eustachius, itu untuk menyeimbangkan tekanan udara. Itulah telinga dan bagian-bagiannya. Selanjutnya, pada dasarnya telinga terbagi menjadi 3 bagian. Nah, bagian-bagian telinga sendiri pada dasarnya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama telinga bagian luar, yang kedua telinga bagian tengah, yang ketiga telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan bagian rongga telinga luar
yang menjadi batas dengan telinga bagian dalam. Yang mana itu? Inilah telinga bagian luar. Nah, itu daun telinga dan bagian rongga telinga luar. Nah, selanjutnya untuk fungsi bagian telinga, masing-masing punya fungsi. Yang pertama, daun telinga berfungsi sebagai corong atau pengumpul getaran bunyi. Jadi setiap bunyi di sekitar kita ditangkap oleh daun telinga. Kemudian saluran telinga luar. Saluran telinga luar sendiri dilapisi lilin untuk mencegah masuknya air, untuk merekatkan kotoran maupun hewan kecil yang masuk dalam telinga. Nah, dengan adanya lapisan lilin tersebut, benda asing tak akan bisa masuk ke dalam telinga. Kemudian ada telinga bagian tengah. Di bagian telinga tengah terdapat 3 bagian. Yang pertama, gendang telinga, yang merupakan selaput merentang sebagai batas telinga luar dan telinga dalam. Yang kedua adalah tulang-tulang pendengaran, berfungsi sebagai penangkap getaran dari gendang telinga. Tulang pendengaran ini meliputi tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Yang ketiga, saluran Eustachius, itu menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Fungsi ini untuk menyamakan tekanan udara luar dengan tekanan udara di tengah, sehingga tidak akan merusak gendang telinga. Jadi, menyeimbangkan tekanan udara. Itulah telinga bagian tengah. Selanjutnya adalah telinga bagian dalam. Pada telinga bagian dalam terdapat rumah siput atau yang disebut dengan koklea. Di dalamnya terdapat alat korti yang mengandung saraf pendengar. Saraf pendengar menghubungkan reseptor bunyi dengan otak. Yang kedua, terdapat saluran setengah lingkaran yang berperan sebagai alat keseimbangan tubuh. Kemudian Ustazah akan menjelaskan tentang beberapa jenis penyakit atau gangguan pada telinga. Antara lain ada otitis eksterna, yaitu peradangan pada telinga luar. Ada gendang telinga pecah, ini tadi seperti yang dijelaskan Ustazah berdasarkan akibat dari suara-suara yang terlalu keras. Kemudian ada telinga berdenging atau disebut dengan tinnitus. Yang keempat, pendengaran kurang terdengar. 5. Penumpukan kotoran telinga. Selanjutnya adalah cara merawat dan menjaga kesehatan telinga, antara lain bersihkan telinga dengan cara yang benar, lindungi telinga kamu dari suara keras. Yang ketiga, jaga telinga kamu agar tetap kering. Lakukan pemeriksaan telinga rutin ke dokter. Anak-anakku, selanjutnya proses bunyi hingga terdengar oleh telinga adalah bunyi atau suara ditangkap oleh daun telinga. Nah, bunyi tersebut masuk ke liang telinga dan mengenai gendang telinga. Bunyi menyebabkan gendang telinga bergetar. Setelah itu getaran diteruskan ke tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Getaran bunyi bergerak melalui osikula ke rumah siput. Getaran bunyi menyebabkan cairan di dalam rumah siput bergetar. Getaran cairan menyebabkan sel rambut melengkung, saraf auditory mengirim sinyal ke otak. Di otak, sinyal diterjemahkan sebagai bunyi. Anakku, demikianlah penjelasan Ustazah mengenai telinga dan bagian-bagiannya serta fungsi. Dijelaskan pula Ustazah mengenai penyakit telinga dan cara merawat telinga. Akhirnya, marilah kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah ucapkan
Tetap rajin sholat, semangat, jangan lupa bantu orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.